Ibu Bapak Saudara semuanya, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan saudara semuanya. Sekalipun kita berjumpa secara online, yang kita percaya adalah di dalam hadirat Tuhan kita tetap diberkati. Sekalipun mungkin Anda beribadah di depan layar monitor. Saudara-saudara, orang menyebut dengan PPKM di zaman sekarang. Orang juga menyebut PSBB di beberapa waktu yang lalu. Bahkan di banyak negara disebut dengan lockdown, artinya dibatasi secara ruang. Tidak bisa kemana-mana, kita semuanya harus tinggal di rumah, sehingga ibadah pun harus ada di rumah. Yang saya percaya adalah hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Saat ini Anda beribadah di rumah, tetapi Anda tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan sesuatu tidak bisa memenjarakan kita. Sukacita kita tidak bisa dipenjarakan dengan apapun. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Bahkan ketika Paulus juga pernah mengalami lockdown, ketika dia di penjara, itu sama persis situasinya seperti ketika kita mengalami lockdown. Tetapi di dalam penjara itu juga Paulus menulis banyak surat yang menguatkan jemaat, yang memberkati jemaat. Bahkan sampai hari ini surat-surat tulisan Paulus menjadi berkat bagi orang percaya. Jadi saya ingin mengingatkan Anda semuanya, perubahan boleh terjadi, tetapi kesungguhan hati kita kepada Tuhan itu membuat kita tetap lekat dengan Tuhan. Sehingga kondisi seperti apapun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita masih akan terus belajar tentang Yesus. Seri khotbah semuanya tentang Yesus. Dan saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah 3 pesan penting dari Kana. Mari kita belajar sama-sama. Buka Alkitab Anda di dalam Yohanes pasal yang kedua. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Stop sampai di sini, ayat berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu bapak saudara semuanya, orang Yahudi itu memiliki kebiasaan menggelar pesta perkawinan itu secara besar-besaran. Yang diundang juga orang banyak, dan kemudian pesta perkawinan ala Yahudi itu diselenggarakan tidak hanya dalam waktu sesaat. Tidak diselenggarakan dalam waktu 1-2 jam atau 3 jam seperti di budaya modern seperti ini. Tidak juga dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, tetapi bisa berhari-hari saudara. Jadi ketika mereka menggelar sebuah pesta perkawinan yang harus dikunjungi orang banyak dan diselenggarakan bisa berhari-hari, maka mereka semuanya punya tradisi harus menghidangkan anggur sebagai jamuan wajib, sebagai menu pokok buat para tamu undangan. Dan anggur yang disajikan itu menentukan tingkat prestise daripada mereka yang punya kerja saudara. Jadi kalau anggur yang disajikan itu baik, anggur yang disajikan itu nikmat, maka orang akan menganggap ini tuan rumah punya status sosial yang bagus. Apalagi kalau anggur yang disajikan nikmat dari awal hingga akhir, maka ini menunjukkan orang itu adalah orang kaya, orang penting, orang berada. Kalau orang biasa gimana? Mereka mengakali. Caranya adalah anggur yang baik disajikan dulu. Nanti kalau orang puas minum, barulah disajikan anggur yang kurang baik. Jadi saudara, anggur melambangkan kebanggaan mereka yang menggelar pesta perkawinan. Karena itu kita bisa bayangkan betapa paniknya si tuan rumah ketika Alkitab catat seperti ini, kekurangan anggur. Tuan rumah kekurangan anggur. Pikirkan baik-baik, kalau sampai kekurangan anggur, itu derajat mereka dianggap sebagai tidak punya kemampuan untuk menggelar pesta. Jadi saudara, ini aib, ini hal yang sangat
memalukan. Dan kalau kita berbicara tentang perkawinan di Kana ini, seringkali ini dikhotbahkan ketika ada sepasang mereka hendak diberkati menjadi suami istri. Saya tahu khotbah ini seringkali disampaikan ketika ada pemberkatan nikah. Khotbah ini juga disampaikan seringkali kepada pasangan suami istri. Tapi saudara, saya ingin menyampaikan pesan ini dari sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudara, pesan pertama yang harus kita terima dari Kana adalah bahwa mereka kehabisan anggur itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengelola, mengatur dengan baik. Jadi ini tidak hanya berbicara soal pernikahan, ini juga bisa berbicara soal kemampuan mengatur, soal manajemen. Fakta mereka sampai kehabisan anggur itu menunjukkan mereka tidak bisa mengatur dengan baik. Mereka tidak bisa memperhitung. Ya, saudara-saudara, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan melalui pesan dari Kana ini adalah kadangkala masalah yang terjadi dalam hidup kita, masalah yang Anda alami itu bukan karena kutuk dan dosa. Anda sebagai orang benar, Anda percaya bahwa di dalam Yesus sudah dilepaskan dari segala macam kutuk. Anda merasa bahwa Anda hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kehidupan rohani Anda. Kadangkala masalah yang Anda alami juga bukan karena Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup Anda. Bukan karena kehendak dan rencana Tuhan untuk membuat kita menderita. Tetapi seringkali masalah yang kita alami itu disebabkan karena ketidakmampuan kita mengelola dengan baik. Seperti halnya tuan rumah yang menggelar pesta perkawinan di Kana. Mereka kehabisan anggur bukan karena dosa mereka, juga bukan karena Tuhan yang sengaja membuat mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur karena mereka tidak mampu mengatur dengan baik, tidak mampu memanage dengan baik. Saudara-saudara, pikirkan baik-baik ketika Anda mengalami masalah. Renungkan sebelum kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak baik? Kenapa Engkau tidak memberkati? Bukan karena Tuhan tidak memberkati. Dan bukan karena berkat itu terlalu kecil kita terima. Tetapi karena kita tidak mampu mengelola apa yang Tuhan berikan itu. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal apapun, kelola dengan baik. Itu yang membuat kita bisa menjalani hidup dengan kemenangan. Saudara-saudara, contoh yang seringkali kita lihat di dalam Alkitab. Pernahkah Anda membaca tentang Nabi Elisa ketika bertemu dengan seorang janda yang ditagih oleh penagih hutang? Penagih hutang mendatangi ini janda dan hendak mengambil 2 anaknya perempuan untuk menjadi budak sebagai ganti pembayaran hutangnya. Dan janda ini berkata bahwa hutang itu ditinggalkan oleh suaminya. Yang menarik Alkitab catat, janda ini berkata, engkau tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Suaminya takut akan Tuhan, tetapi meninggalkan hutang. Ini orang baik. Ini orang benar. Kalau dalam konteks sekarang orang percaya, orang Kristen, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi karena ketidakmampuan mengelola finansialnya dengan baik, akhirnya berhutang. Dan ketika dia berhutang, dia tidak bisa bayar itu hutang karena mungkin polanya adalah gali lubang tutup lubang. Sampai ketika dia mati meninggalkan hutang dalam jumlah yang banyak tentunya, karena sebagai ganti pembayaran 2 anak perempuannya hendak diambil dijadikan budak. Saudara-saudara, orang baik, orang benar mengalami masalah karena ketidakmampuan mengelola. Pesan pertama dari Kana, belajar mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam situasi pandemi, belajar mengelola dengan baik kesehatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tahu kalau dalam situasi seperti ini rawan sekali kita terkena dengan virus COVID, saudara, maka janganlah kita berada di tengah keramaian tanpa kita mengetatkan protokol kesehatan.
Situasi seperti ini imun biasanya melemah karena hari ini saya sedang khotbah ini musim sedang berganti. Kalau musim berganti itu artinya sistem tubuh pun mengikuti lemah. Virus tidak hanya COVID, sekarang ada tipes, ada demam berdarah dan seterusnya. Itu menandakan perubahan musim. Kalau memang situasinya seperti ini, diatur, dimanage kesehatan kita. Jangan capek-capek, jangan stres, jangan over. Itu kemampuan mengatur kesehatan. Demikian juga misalnya saya berbicara soal kemampuan mengatur finansial. Banyak orang merasa tidak diberkati, bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi tidak mampu mengelola keuangannya dengan bijak dan tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Kalau Anda pernah mendengar ada satu istilah yang disebut efek Diderot. Apakah Anda pernah mendengar akan hal ini? Efek Diderot. Seperti apa efek Diderot? Ternyata saya telusuri, saya cari info tentang efek Diderot. Ini ada sebuah kisah nyata. Seorang filsuf Prancis yang bernama Denis Diderot. Dia hidup di tahun 1700-an, saudara. Filsuf pada zaman dulu termasuk orang miskin, kelompok orang miskin. Kaya dengan pengetahuan, kaya dengan buku-buku dan perpustakaan, tetapi secara finansial miskin. Maka Denis Diderot ini hidup dalam kemiskinan sangat lama. Bahkan untuk menikahkan anaknya tidak bisa. Tibalah titik balik dalam kehidupan Denis Diderot. Yaitu ketika perpustakaannya, buku-bukunya dibeli oleh Catherine Agung, kaisar perempuan Rusia. Anda bisa telusuri itu. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sehingga Diderot kaya mendadak. Keuangannya langsung bumi dan langit. Dia menjadi orang kaya pada waktu itu. Dan masalah mulai muncul ketika apa? Ketika ada sahabatnya yang memberikan dia jubah yang baik. Selama ini karena dia miskin, tidak pernah pakai pakaian baik. Dan ketika dia diberikan jubah yang baik, yang terjadi apa? Dia merasa jubahku baik, tetapi pakaianku yang lain, sepatu yang kukenakan, celanaku, aksesorisku, kok tidak menunjang jubahku ini? Maka yang terjadi adalah dia mulai beli sepatu. Dia mulai beli topi. Dan setelah dia lihat di cermin penampilannya baik, sempurna. Dan dia masuk rumahnya. Dia merasa dengan penampilan sebagus ini, masakan rumahku seperti ini. Dia melihat rumahnya jadi terlihat begitu jelek, jomplang dengan penampilannya. Maka dia kemudian dia lihat, kelihatannya saya mesti harus ganti kursi ini. Sofa di rumahnya diganti, saudara. Dan ketika sofanya baru, dia lihat nyaman sekali dengan sofa baru. Dan kemudian dia mulai lihat ke belakang. Dia lihat kordennya tidak cocok dengan sofa baru ini. Akhirnya dia pesan korden yang baru. Sofa baru, korden baru, tapi tembok lama, banyak yang mengelupas. Akhirnya dia memutuskan kelihatannya tembok ini perlu dicat ulang. Setelah temboknya dicat, dia merasa rumah kelihatan lama, tua, tapi tembok baru. Kelihatannya tidak pas. Maka dia juga memutuskan untuk renovasi rumahnya. Dan itu terus bergulir. Dari satu beli barang, dia dituntut untuk beli barang berikutnya supaya matching. Akhirnya setelah semuanya terbeli, dia pun jatuh miskin karena semua uangnya habis. Tidak bisa mengelola dengan baik. Hati-hati dengan kita. Pesan Kana penting sekali untuk kita dengar. Bukan hanya soal perkawinan suami istri, tapi soal kemampuan mengatur apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang kedua, pesan dari Kana yang perlu kita dengar sama-sama. Ayat yang ketiga saya ulangi dan kemudian kita akan baca ayat berikutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang perhatikan ayat yang keempat. Ini bahasanya sedikit beda dengan terjemahan asli, coba cermati dengan baik. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saya ulangi ya. Jadi ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Rupanya ibu Yesus ini punya hubungan yang dekat dengan yang tuan rumah. Karena ikut repot memikirkan masalah yang dihadapi tuan rumah. Yesus juga punya hubungan yang dekat. Bahkan Yesus datang dengan saudara-saudaranya. Kalau Anda baca dengan teliti, saudara-saudara Yesus juga hadir di situ. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Yang menarik adalah jawaban Yesus. Coba teliti dengan baik. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Versi Alkitab Anda, versi Alkitab kita bahasa Indonesia menggunakan kata ibu. Tetapi kalau Anda baca versi King James, itu tidak pakai kata ibu, tapi woman. Terjemahan King James itu mendekati bahasa aslinya. Jadi sesungguhnya karena kita hidup di budaya timur, Alkitab kita disesuaikan dengan orang timur, sehingga tidak pantas kalau Yesus menjawab, apakah engkau daripadaku, hai wanita. Tidak cocok karena kita di Indonesia, budaya timur. Tapi di bahasa aslinya Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita. Bayangkan saudara, Yesus menyebut ibunya sendiri bukan ibu dalam kisah ini, tapi wanita. Kenapa demikian? Kita mesti tahu bahwa Yesus itu 100% manusia. Secara status dia adalah anak Yusuf dan Maria. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu Yesus hendak menyatakan dirinya termasuk kepada Maria saat itu. Bahwa dia dalam saat itu adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Jadi Yesus mengatakan kepada Maria bahwa dia sesungguhnya Tuhan bagi Maria. Jadi Yesus berkata, saatku belum tiba, engkau mau apa? Wanita. Saudara-saudara, Yesus seolah-olah menegaskan bahwa dia Tuhan yang tidak bisa disuruh-suruh oleh manusia, termasuk oleh ibunya sendiri. Dan kalau Anda baca respon daripada Maria, Maria seakan ngerti persis. Dia sadar persis posisinya. Sekalipun dia dilahirkan dari rahimnya, dia tahu dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Maka Maria tidak membantah apa yang dikatakan Yesus. Yang mengherankan yang dilakukan Maria apa? Dia panggil itu pegawai-pegawai. Dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, apapun yang diperintahkannya, berbuatlah itu, lakukan itu. Anda bisa menangkap di sini. Respon Maria itu luar biasa. Dia tahu bahwa jawaban Yesus itu seolah-olah hendak mengcounter permintaannya. Tetapi Maria tidak menyerah. Dia berkata dengan iman kepada para pegawai pada waktu itu. Apapun yang dikatakannya, perbuat dan lakukanlah. Saudara-saudara, justru saya hendak mengajak kita belajar. Pesan kedua dari Kana adalah doa mesti harus seperti ini. Esensi doa itu harus selalu punya 2 unsur. Unsur yang pertama adalah berserah. Maria tahu posisinya dia adalah Tuhan, bukan anaknya yang harus dia suruh-suruh. Dan Maria sadar akan hal itu. Dia berserah dengan apapun kehendak Yesus. Tetapi unsur yang kedua adalah dia memperjuangkan apapun yang digumulkannya.
Waktu itu kehabisan anggur. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tetapi Maria dengan langkah iman memperjuangkan doanya. Dia berkata kepada para pegawai, lakukan apapun yang dia katakan. Apakah Maria tahu bahwa Yesus bakal buat air menjadi anggur? Maria tidak tahu. Apakah Maria tahu bahwa Yesus akan lakukan mujizat? Di titik itu Maria juga tidak tahu. Tetapi yang Maria tahu, ada Yesus, pasti ada jalan keluar. Itu sebabnya dia berserah. Pada saat yang sama dia memperjuangkan apa yang digumulkan. Maka pesan kedua buat kita semuanya, ketika kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi jangan lupa, berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti kita putus asa dengan doa kita dan kita berhenti. Berserah artinya terus memperjuangkan, namun kehendak Tuhan biarlah yang terjadi. Amin. Fakta Yesus 3 kali berdoa yang sama di Taman Getsemani menunjukkan prinsip akan hal ini. 3 kali menunjukkan Yesus berjuang, memperjuangkan doanya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Diulang lagi sampai 3 kali. Artinya Yesus benar-benar memperjuangkan doanya. Tetapi yang menarik adalah Yesus selalu mengakhiri dengan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Memperjuangkan doa kita. Yang dilakukan Maria ini persis seperti yang terjadi kepada perempuan Kanaan. Anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Yesus. Dan ketika dia minta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, Yesus berkata tidak patut mengambil roti dan memberikannya kepada anjing. Tetapi perempuan Kanaan ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Anda lihat, dikatakan, disamakan seperti anjing. Wanita ini tidak menyerah. Dia memperjuangkan doanya. Tapi pada saat sama, dia berserah. Mujizat terjadi. Anaknya yang kerasukan setan disembuhkan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apapun yang Anda kumpulkan saat ini. Entahkah Anda sedang bergumul di dalam pekerjaan. Entahkah Anda bergumul di dalam kesehatan. Entahkah Anda merindukan anak sampai hari ini Anda berdoa Anda belum mendapatkan anak. Jangan pernah menyerah. Seperti Hana tidak pernah menyerah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda semuanya punya iman. Iman artinya memperjuangkan yang kita doakan. Pada saat yang sama kita berserah kepada Tuhan. Maria lakukan itu dan mujizat Tuhan dinyatakan. Air itu menjadi anggur. Pesan ketiga dari Kana yang saya ingin sampaikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari Yohanes pasal yang kedua. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Saudara, mereka pemimpin pesta heran. Heran kepada siapa? Heran kepada tuan rumah. Mungkin dia pikir ini tuan rumah kelihatannya orang biasa. Tetapi anggur yang disajikan baik. Anggur yang disajikan nikmat. Kalau anggur baik nikmat itu biasa. Biasanya disajikan yang pertama. Yang luar biasa adalah kalau baik dan nikmat disajikan dari awal hingga akhir. Itu artinya ini orang-orang super kaya. Kita tahu kalau kita makan kali pertama mesti nikmat. Tapi coba Anda pesan lagi kali kedua tidak senikmat pertama. Lah orang biasa mengakali minum anggur seperti itu. Yang pertama nikmat,
anggur yang kedua biasa-biasa. Tetapi mereka yang menggelar perkawinan di Kana ini dari awal hingga akhir anggurnya nikmat terus. Mereka yang hadir di perjamuan itu sukacita luar biasa. Pesan ketiga yang saya ingin sampaikan adalah seperti ini. Tuhan kalau memberi selalu lebih daripada apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Saya tanya, seandainya tuan rumah ini mendapat anggur biasa saja, sudah senang tidak? Sudah senang, mukanya terselamatkan. Jangankan anggur biasa, anggur jelek pun saya tahu tuan rumah ini sudah senang. Yang penting jangan kehabisan anggur. Dia minta anggur, dia butuh anggur. Tapi Yesus kasih anggur yang terbaik. Alkitab catat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulangi, Tuhanmu di dalam Kristus Yesus, dia selalu melakukan jauh lebih banyak. Tidak hanya lebih banyak, Alkitab katakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Anda minta satu, Tuhan bisa kasih dua. Anda minta satu, Tuhan bisa kasih tiga. Anda mungkin membayangkan kalau saya diberkati ini saja cukup Tuhan. Tapi seringkali Tuhan kasih tidak pernah hanya cukup. Dia kasih lebih, dia kasih sesuatu yang membuat kita terbuka bahwa kita punya Bapa yang baik. Amin. Hana dia mandul, dia berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Tiap tahun dia berdoa, pulang dari bait Allah, madunya yang bernama Penina mengejek dia, merendahkan dia. Dia merasa hatinya terluka. Di tahun berikutnya dia berdoa lagi kepada Tuhan. Saya tahu Hana berpikir seandainya saya dikasih satu anak saja, lebih daripada cukup Tuhan. Lahirlah Samuel. Tapi kalau Anda baca dengan teliti, anak Hana tidak cuma Samuel. Setelah Samuel, lahirlah anak-anak Hana berikutnya. Kalau tidak salah Hana punya 5 anak, saudara. Dia minta 1, dikasih 5. Mintanya 1, bonusnya 4. Bukankah dia Bapa yang baik buat kita? Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri jalan-jalan di sebuah supermarket khusus peralatan-peralatan saudara. Dan kebetulan kami hendak mencari sebuah tool untuk peralatan bengkel kecil-kecilan di rumah. Saya lihat ada satu komplit alat-alat yang bagus, kemudian tempat peralatan yang bagus. Saya sangat suka akan barang ini dan kemudian saya tanya kepada istri, kami berunding dan akhirnya deal, kami beli. Dan ketika kami ambil itu, sebelumnya saya tidak tahu saudara, yang penting saya suka barangnya, harganya oke, masuk akal, saya ambil, saya beli. Tetapi ketika sudah deal saudara, saya beli, maka mereka yang melayani kami ini berkata, Pak, hari ini sedang diskon Pak, lebih daripada apa yang saya bayangkan. Dan tidak hanya sekedar hari itu diskon, tetapi orang yang melayani kami ini berkata, ini masih dapat bonus ini, dan ini. Jadi saya beli 1, dapatnya 1,5, harganya masih diskon lagi. Itu contoh sederhana, lebih dari apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Hana ngalami, tuan rumah yang menggelar pesta perkawinan ngalami. Tuhan yang sama bisa bekerja dalam hidup kita. Mungkin Anda hari ini berkata, Tuhan, saya cukup saja senang Tuhan. Kalau Anda mau mengimani pesan dari Kana, dalam Tuhan tidak pernah istilah cukup, selalu lebih. Bukankah Yesus mengajar kita apa? Kalau ada orang minta bajumu, berikan sekalian jubahmu. Kalau ada orang minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Pikirkan, Yesus saja mengajar akan hal itu. Bagaimana mungkin Yesus hanya mengajar dan tidak melakukan?
Bagaimana mungkin Tuhan kita hanya memerintah dan tidak melakukan? Saya tahu persis, dia pun akan melakukan hal yang sama. Siapa yang minta baju dikasih jubah, minta 1 mil dikasih 2 mil. Maka pesan Kana buat kita semuanya hari ini. Apapun masalah yang Anda hadapi, jangan putus asa, jangan menyerah. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan supaya engkau mengelola dengan bijak. Berserah dan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi pada waktu yang sama, perjuangkan doa-doamu. Sebab dia Bapa yang selalu memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati kita semuanya.